Baik, sekarang kita akan lanjut ke algoritma pemrograman. Jadi tadi ya, tidak hanya sekedar membuat kode-kode atau perintah program, tapi belajar pemrograman itu juga bukan berarti kita belajar bahasa pemrograman ya. Itu yang sering keliru di antara teman-teman mahasiswa. Jadi belajar memprogram itu bukan belajar bahasa pemrograman, tetapi sebetulnya pemrograman tadi itu kita lebih ke belajar menerapkan atau mengolah algoritma atau cara berpikir kita untuk menyelesaikan permasalahan komputasional. Seperti itu. Jadi saat ini pemrograman itu bingung ya, jadi ada orang-orang yang merasa bingung karena apakah itu benar-benar ilmu pengetahuan murni atau itu seni. Dan ternyata dua-duanya itu ada benarnya juga. Jadi pemrograman itu bisa dibuat menjadi seni. Dan juga tentu saja dia merupakan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga ketika membuat program tadi akan terlahir gitu beberapa aplikasi program yang unik gitu, yang bagus, yang dia itu bentuknya itu sifatnya itu sudah tidak lagi kaku seperti dulu yang hanya membuat program untuk permasalahan-permasalahan komputasional. Contohnya misalnya kita bisa membuat animasi CGI itu dengan program komputer gitu, computer generated CGI itu apa ya? Ya intinya animasi-animasi yang ditampilkan di film-film fiksi itu misalnya itu ya juga hasil generate dari komputer atau yang sesuatu objek yang dihasilkan oleh komputer. Jadi kegiatan memprogram itu banyak ya sebetulnya. Kita harus mengotak-atik, otak-atik ya jelas ya, karena ini engineering, ada engineeringnya itu ya, mengotak-atik tadi, mencari solusi permasalahan, menganalisis, membuat spesifikasi, menulis kode, mengeksekusi kode, membaca program, dan yang terakhir yang paling mendekati ke matematika itu adalah menganalisis kompleksitas dari pemrograman. Jadi kita tidak bisa menilai program kita itu apakah lebih cepat daripada program teman yang lain itu dibandingkan dengan komputernya. Misalnya saya memprogram penjumlahan itu di komputer yang menggunakan Core i3, kemudian teman yang lain dia menggunakan Core i7. Nah kalau mau membandingkan ya sulit ya, karena dua-duanya itu ya jelas cepat yang prosesornya lebih bagus. Sehingga tidak bisa kita gunakan patokan hardware itu untuk mengatakan bahwa programnya itu lebih efisien gitu. Efisien tadi yang berkaitan dengan kecepatan, kemudian memorinya yang di penyimpanannya itu sedikit. Tidak bisa kita lakukan itu. Hard disk pun untuk menyimpan itu kan ada kecepatannya masing-masing yang berbeda-beda. Kalau dia pakai SSD bagaimana? Nah, makanya menganalisis kompleksitas ini nanti akan ada kaitannya dengan matematika ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar matematika diskrit, nah di sana nanti mungkin akan mempelajari sedikit tentang ini. Jadi nanti akan bisa menganalisis algoritma yang dibuat, kemudian algoritma buat itu ada berapa langkah. Jadi kita menilainya dari berapa langkah yang dibutuhkan, berapa besar ukuran array atau list yang digunakan, misalnya seperti itu. Nah itu tadi kalau kita ingin tahu skala program yang rendah itu ya kira-kira 1 sampai 2 file, sedang itu ya 100 sampai 200, besar itu lebih dari 200 file. Kompleksitas ya, saya dari tadi membicara kompleksitas itu artinya adalah kekompleksan dari suatu program yang berkaitan dengan pembuatan kode program yang efektif dan efisien. Kode program yang dimaksud di sini adalah pembuatan algoritma yang efektif dan efisien. Efektif itu adalah algoritma yang tepat guna, artinya dia itu kalau diminta inputnya ini, outputnya ini itu benar. Seperti itu efektif. Efisien tidak hanya benar tetapi dia juga cepat dan menggunakan konsumsi memori yang sedikit. Nah, itu baru bisa dikatakan algoritmanya efisien. Nah, kita tidak akan langsung membuat program ya, tetapi kita akan menggunakan, maksudnya tidak akan langsung membuat program dengan Python, tapi kita akan menggunakan seperti biasa notasi algoritma. Sehingga kalau notasi algoritma ini dibuat akan bisa diterapkan di berbagai bahasa pemrograman. Secara umum ya, ini review sedikit tentang notasi algoritma, ada judul, ada kamus, ada algoritma. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya untuk notasi algoritma untuk penjumlahan. Nah, kita akan menjumlahkan, contohnya ya, jumlahkan bilangan dari 1 sampai n, gitu, di mana n itu merupakan variabel yang menangkap nilai atau yang diinputkan oleh user. Nah, di sini ada kamusnya. Nah, di kamus ini ada deklarasi variabel, maaf, bukan deklarasi ya, tapi definisi variabel, karena di Python nanti itu tidak ada deklarasi.
Tetapi kalau di bahasa pemrograman yang lain ada deklarasi. Di C++ itu. Yang kita bisa bicara ini menggunakan istilah definisi juga tidak masalah. Nah, ini variabel sum, kemudian variabel i. Nah, ini variabel i ini akan kita gunakan untuk looping nanti, dan ini untuk yang diinputkan user n ya. Nah, kemudian dia akan melakukan looping dari i langkah ke 1 sampai langkah ke n yang diinputkan user. Lalu dia akan mengoutputkan sesuatu, ini hanya untuk debugging, untuk menampilkan proses penjumlah proses langkahnya itu dari i berapa gitu. Kemudian kita bisa gunakan variabel penampung ya tadi yang sudah kita siapkan sum ini. Jadi untuk menghitung setiap elemen yang ada di pengulangan ini kan, dia kan nanti akan mengulang misalnya dari 1, ketika n-nya ini adalah 5, berarti kan nanti dia akan mengulang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sumnya itu kan awalnya adalah 0. Kita update ini sumnya. Nah, di langkah pertama sum ini akan diupdate sehingga sum ini akan ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1. Di langkah kedua nanti sumnya yang sudah diupdate jadi 1 itu akan ditambah dengan, jadi sum yang sebelumnya ini akan ditambah dengan yang i yang setelahnya, ini jadi 2. Jadi sama dengan 3. Kita dapat sum yang baru di langkah kedua. Di langkah ketiga berarti sumnya adalah yang sebelumnya 3 ditambah 3, berarti kita dapat 6. Begitu dan seterusnya sampai 5, karena kan n-nya dimasukkan sampai 5. Sehingga di luar dari pengulangan ini kita akan mendapatkan nilai sum terakhir yang sudah diupdate, sehingga kita hanya outputkan saja sum yang terakhir tadi. Nah, kira-kira berapa outputnya? 6, ini 6, kita lanjutkan aja. 6 tambah 4 10, kemudian 10 ditambah 5 berarti 15. Nah, di akhir ending dari pengulangan ini kita akan dapatkan sum yang sudah terupdate, sehingga nilai sumnya di sini adalah 15. Seperti itu. Ini adalah contoh notasi algoritmik dan langkah-langkah algoritmanya seperti tadi, itu yang sederhana. Nah, kalau di Python kita bisa menggunakan jenis looping yang barangkali kalian bisa gunakan while loop atau for loop. Di sini saya gunakan looping for loop. Seperti biasa saya buat main program pasti untuk entry point, karena nanti kalau ada banyak fungsi itu kita biasanya bingung program yang akan dieksekusi duluan yang mana gitu kan. Makanya di sini disiapkan main program seperti itu. Kemudian nanti dipanggil main programnya di sini. Nah, algoritmanya di sini ya. Jadi ada kamus sum tadi n untuk input. Karena itu di Python itu dia itu sudah di generate, tidak perlu kita buat definisi i sama dengan 0 gitu sebelumnya, itu nggak perlu. Jadi langsung aja seperti ini kalau kita gunakan for loop. Tapi kalau kita gunakan while loop, tentu saja kita harus buat inisialisasi atau definisi dari langkah yang akan diiterasi. Seperti itu. Ya, ini seperti ini programnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang akan kita pelajari sebagai teori dari sedikit tentang pendahuluan dari algoritma ini. Ya, kurang lebih mirip lah seperti dasar pemrograman yang sebelumnya sudah dipelajari, tetapi kita akan mendalami lagi. Kemudian akan diperkenalkan juga beberapa algoritma yang populer, yang itu barangkali nanti akan sangat berguna kelak ketika teman-teman nanti membuat suatu aplikasi yang besar.